dengan bersama-sama melafazkan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjutkan dengan tilawah pembacaan ayat suci Al-Quran. Dalam hal ini akan dibacakan oleh saudara Teguh, kepadanya dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا والله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim, sadaqallahul azim. Semoga baik yang membaca maupun yang mendengarkan sama-sama mendapatkan syafaat di hari kiamat kelak. Amin, amin ya rabbal alamin. Dalam kesempatan kali ini, kita mengundang pemateri yang sangat spesial, yakni Kak Abdullah Haidar. Berikan tepuk tangan kepada Kak Abdullah Haidar, teman-teman. Nah, beliau ini merupakan CEO Tazkiyah Juara serta seorang junior research assistant dan research consultant profesional dengan pengalaman lebih dari 6 tahun bekerja sama dengan institusi riset dan perusahaan terkemuka di seluruh Indonesia. Sepanjang karirnya, beliau telah meningkatkan output publikasi jurnal menggunakan pendanaan penelitian yang signifikan dan memimpin berbagai proyek inovatif. Dan beliau juga telah berhasil menyelesaikan berbagai proyek riset, mulai dari studi lintas disiplin hingga riset bisnis dan strategi pemasaran digital. Selain itu, beliau memiliki lebih dari 6 tahun pengalaman berbisnis, termasuk menjadi mentor rencana bisnis di berbagai universitas selama 5 tahun, serta menjadi juri rencana bisnis selama 3 tahun. Baik, tanpa menunggu lama, mari kita sambut pemateri kita pada pagi hari ini, yakni Kak Abdullah Haidar. Kepadanya dipersilahkan. Kepada teman-teman dipersilahkan untuk mencatat poin-poin penting ya, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator Konita Haziza atas perkenalannya. Sebelumnya suara saya terdengar? Terdengar nggak Konita suaraku? Suaranya kedengaran Kak, cuman agak kecil gitu suaranya. Sekarang cukup kedengaran nggak? Better. Oke. Operator boleh ditampilin ini slide saya. Sebelumnya saya minta maaf, memang suaranya kecil tadi saya setting karena kebetulan di sini masih pada tidur ya, di asrama ini. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat teman-teman semua ya. Perkenalkan, nama saya Abdullah Haidar. Saat ini saya sedang studi master di
Universitas Sulaiman Demirel University di Turki. Dan saat ini di Turki pukul 5 pagi, 5 pagi belum subuh, subuhnya jam 7. Jadi, oke, nggak kedengeran ya? Sebentar, tes, tes. Kedengeran nggak? Kedengaran Kak. Cuman mungkin kalau bisa suaranya lebih kencang lagi. Mungkin ada teman-teman yang kurang kedengaran. Tes, tes, tes. Suaranya aman? Aman insya Allah aman. Ya, sorry teman-teman semuanya. Saat ini saya sedang berkuliah di Sulaiman Demirel University di Turki dengan beasiswa dari pemerintah Turki atau YTB. Dan di sini masih pukul 5, jadi memang mohon maaf kalau saya belum bisa kenceng-kenceng. Di belakang saya adalah teman-teman saya lagi sedang tidur gitu ya, mohon maaf sebelumnya gitu. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang teknologi and business innovation buat teman-teman semuanya. Jadi uh, teknologi and business innovation itu kunci buat teman-teman menatap masa depan lah Indonesia kayak gitu. Next, next. Oke. Nah, ini perkenalan singkat nama saya. Back. Oke. Bismillah. Ini perkenalan singkat nama saya. Saya Abdullah Haidar. Saya founder dari Kakasan Fashion. Kakasan Fashion itu sebuah inovasi mengubah dari limbah menjadi sebuah sesuatu yang inovatif dan pernah banyak sekali mendapatkan pendanaan dari nasional maupun internasional. Dan saat ini Kakasan itu berada di NTB, Nusa Tenggara Barat. Dan saat ini juga saya berkuliah di dua tempat, di Sulaiman Demirel University dan di Institut Agama Islam Tazkiyah dengan pendanaan penuh, full beasiswa scholarship. Oke, next. Oke, teman-teman semuanya. Aku ingin mengawali sebuah fakta yang mengejutkan buat teman-teman semuanya, supaya teman-teman itu bisa berpikir bahwa kenapa sih kita harus membahas topik ini kayak gitu. Kalau teman-teman melihat fakta yang mengejutkan tentang ekonomi digital Indonesia saat ini, itu tuh membuat kita tuh berpikir apa sih yang bisa kita lakukan kayak gitu. Kita lihat datanya bahwa pada di tahun 2023 Indonesia menjadi salah satu pasar digital terbesar di dunia dengan kontribusi ekonomi digital sebesar 77 miliar US dollar dan diproyeksikan akan selalu meningkat hingga nanti di tahun 2025 itu sekitar 130 miliar US dollar. Lalu artinya apa gitu? Artinya teknologi yang telah menjadi tulang punggung ekonomi Indonesia ini kita itu sebagai aktor utamanya gitu. Anak-anak muda Indonesia yang saat ini ikut di sini itu adalah aktor utamanya gitu. Tapi kalian mau jadi bagian yang mana kayak gitu? Apakah sebagai inovasi atau sebagai ya udah penikmat aja? Nah, itu tergantung dari teman-teman semuanya. Dan bagaimana cara teman-teman melihat peluang ini gitu. Ya salah satunya ikut kompetisi bisnis ini gitu. Dan teman-teman perlu tahu bahwa kompetisi bisnis ini bukan hanya sekedar kompetisi, ini nanti desain ada bootcampnya, nanti juga di ketika kalian nanti presentasi itu ada salah satu investor dari Arab Saudi yang akan memberikan pendanaan jika bisnisnya itu cocok oleh investor atau oleh VP kayak gitu. Jadi itu adalah salah satu apa ya kesempatan yang sangat luar biasa kayak gitu. Nah, dengan fakta ini kira-kira nih, aku balik lagi ke teman-teman. Teman-teman itu ada di posisi mana kayak gitu. Nanti aja dijawabnya di akhir. Oke. Next. Nah, kita akan membahas 4 topik. Yang pertama adalah tren teknologi di era digital. Yang kedua, membangun inovasi bisnis berbasis teknologi. Yang ketiga, tantangan dan solusi untuk generasi kita saat ini. Dan yang terakhir, kita bakal sesi interaktif, workshop mini, gimana caranya bikin ide dan mempresentasikan kayak gitu. Oke, next. Oke, saat ini kita masuk ke tren teknologi digital. Next. Nah, teman-teman, kita
kita semua tuh tahu bahwa teknologi itu mengubah hampir semua aspek kehidupan kita, ya nggak sih? Mulai dari cara kita berkomunikasi, belajar, hingga berbelanja, kayak gitu. Nah, coba sekarang kita lihat nih tren teknologi yang paling berpengaruh di dunia ini. Nah, teman-teman bisa melihat AI. AI itu sudah diterapkan dalam berbagai sektor. Mungkin teman-teman juga saat ini pun menggunakan AI dalam belajar, belanja, dan sebagainya. Tapi pernah nggak sih teman-teman melihat bahwa ada salah satu startup unicorn di Indonesia yang terkenal dan bahkan beritanya itu udah nyebar di mana-mana tentang apa namanya eh Tokopedia, dia menggunakan AI untuk mempersonalisasi pencarian dari semua aspek controllingnya kayak gitu. Dan memang nggak hanya Tokopedia, tapi yang heboh beritanya adalah Tokopedia kalau teman-teman baca kayak gitu. Lalu kalau dari segi fintech, AI itu menganalisis resiko kayak kredit, terus hal-hal yang terkait tentang pembiayaan itu dalam hitungan detik, gampang mendeteksinya kayak gitu. Kalau misalnya teman-teman mau apa mau minjem di bank syariah ataupun di non bank syariah misalnya, atau peminjam-peminjaman untuk kegiatan bisnis ataupun bahkan investor, itu tuh sekarang udah rata-rata menggunakan AI untuk mencari tahu tentang diri kita kayak gitu. Jadi itu adalah sebuah fakta yang mengejutkan. Bahkan ada data kan, kalau misalnya teman-teman lihat, AI itu diproyeksikan akan terus meningkat produktivitasnya kayak gitu hingga di tahun 2023 2035 itu sampai 40% kayak gitu. Nah, ada lagi nih teknologi yang nggak kalah pentingnya dan itu udah bagian dari kita juga, yaitu IoT, Internet of Things, di mana ya ini adalah sebuah kecerdasan buatan yang merubah cara kita mengerjakan sesuatu menjadi sesuatu yang efisien kayak gitu. Dan teman-teman juga mungkin idenya ada yang berbasis IoT gitu, karena di era teknologi dengan tema yang saat ini adalah teknologinya, aku berharap teman-teman juga bisa menerapkan hal itu kayak gitu. Dan ya kita mengambil sebuah apa ya, sebuah positifnya kayak gitu. Jadi jangan sampai IoT itu menjadi sebuah negatif gitu. Karena IoT itu membuka peluang besar untuk inovasi kita kayak gitu. Inovasi lokal itu rata-rata pakai IoT gitu. Tentang bagaimana cara kita berpikir untuk menyelesaikan sebuah permasalahan kayak gitu. Dan yang tak kalah pentingnya saat ini juga lagi trending topik adalah green teknologi and renewable energy kayak gitu. Jadi solusi untuk tantangan global seperti perubahan iklim, dan banyak startup-startup yang saat ini apa ya melakukan hal itulah kayak gitu, dan banyak startup-startup yang sekarang udah ke arah green and renewable energy kayak gitu untuk mengurangi apa namanya keadaan perubahan iklim ini kayak gitu. Ini adalah salah satu contoh startup di Indonesia berbagi listrik yang teman-teman mungkin pernah ngedengar gitu atau mungkin baru mendengar, tapi kalau teman-teman googling, berbagi listrik itu menyediakan energi bersih untuk daerah-daerah terpencil kayak gitu. Oke, next. Nah, saat ini kita masuk yang kedua nih, data dan digital ekonomi di Indonesia. Ada dua yang harus teman-teman garis bawahi, yang membuat teman-teman harus melihat ini sebagai peluang kayak gitu. Yang pertama, Indonesia adalah pasar e-commerce terbesar di Asia Tenggara. Selanjutnya, 70% konsumen Indonesia membeli produk secara online setiap minggunya. Nah, dengan data yang ada di atas ini, ibaratnya teman-teman itu akan mempunyai peluang besar ketika teman-teman itu memiliki sebuah inovasi ataupun bisnis yang nantinya yang ada kaitannya sama teknologi kayak gitu. Tetapi teman-teman juga jangan sampai apa ya nggak bisa semuanya itu diteknologikan kayak gitu. Artinya ya teman-teman tetap harus melihat apa namanya sisi dari ancaman teknologinya kayak gitu, sehingga teman-teman akan terus berpikir, akan terus berinovasi, apa ya akan terus membuat sebuah perubahan gitu, sehingga ya ini tuh sebagai peluang dari teman-teman kayak gitu. Jadi walaupun biasanya nih kalau aku lihat di kompetisi bisnis kayak gini,
itu tuh rata-rata teknologi semuanya, tapi jangan sampai lupa tentang fakta realisasinya kayak gitu. Jadi jangan sampai kalau misalnya teman-teman nanti presentasi teknologi-teknologi tapi teman-teman nggak bisa merealisasikan kayak gitu, itu sama aja kayak gitu, karena ya mungkin ide-ide kalian tuh udah banyak orang-orang melakukan, karena ya berdasarkan data ini aja udah orang-orang udah pasti banyak melakukan hal itu ya kan. Itu sih, jadi aku berharap teman-teman eh, data ini menjadi sebuah peluang teman-teman untuk berinovasi, tapi jangan sampai lupa atas eh, fakta realnya kayak gitu, atas kayak jangan sampai hanya sebuah teknologi inovasi aja tapi melupakan realisasinya, itu sih kayak gitu. Oke, next. Oke, sekarang kita akan membahas tentang membangun inovasi bisnis berbasis teknologi. Next. Kita tahu nggak sih apa namanya tren teknologi, tapi tahu juga nggak sih bagaimana caranya agar kita itu bisa memanfaatkan sebuah apa ya teknologi untuk menciptakan sebuah inovasi kayak gitu. Teman-teman pernah ngedenger nggak sih tentang framework design thinking? Dan ini udah populer banget dan bahkan banyak startup-startup yang menggunakan hal itu kayak gitu. Yang pertama ada empathize. Empathize itu adalah pahami sebuah masalah yang dihadapi oleh orang-orang kayak gitu. Artinya kita mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang ada di lapangan, atau kita memahami kebutuhan pasar untuk mengidentifikasi harapan-harapan pelanggan. Nah, jangan sampai ketika teman-teman nanti nih membuat bisnis plan itu hal yang pertamanya itu salah. Jadi hal yang pertama adalah empathize dulu. Cari dulu permasalahannya, idenya itu berasal dari sebuah permasalahan. Jadi jangan sampai kalian membuat bisnis itu nggak berawal dari sebuah permasalahan. Itu. Yang kedua baru identify, atau ibaratnya eh, merumuskan sebuah masalah yang spesifik berdasarkan analisis data yang diperoleh, misalnya observasi, terus eh, apa namanya riset secara literatur review, atau apa wawancara dan sebagainya. Itu bisa banget buat teman-teman apa ya lakuin lah kayak gitu. Jadi aku berharap teman-teman udah melakukan hal itu gitu. Jadi em, membuat sebuah rumusan masalah yang spesifik dan itu ada datanya secara kualitatif atau kuantitatif. Karena bisnis plan itu tanpa adanya kualitatif dan kuantitatif itu akan kurang nilainya kayak gitu. Lalu yang ketiga adalah idea atau ideas, itu menciptakan solusi kreatif untuk teman-teman gitu. Ibaratnya apa sih dari empathize dan identify itu menjadi sebuah solusi nggak gitu, solusi kreatif nggak kayak gitu. Sehingga kalau misalnya oh dari sebuah permasalahan yang ada terus udah dispesifikasiin, udah ada datanya, ya udah berarti tinggal tinggal dibuat inovasinya kayak gitu. And then yang keempat yaitu adalah prototype. Nah, ini nih yang kebanyakan teman-teman emang udah sampai sini kan kayak gitu. Tapi jangan sampai prototype itu cuma sekedar misalnya minta maaf nih kalau misalnya contoh hanya sekedar kayak misalnya desain aja atau bentuk barangnya aja gitu. Itu emang konsep awalnya gitu. Tapi jangan lupa teman-teman diuji konsepnya itu, kayak misalnya udah ada belum yang nyobain produknya, udah ada belum yang tes di aplikasinya. Kalau misalnya aplikasinya masih sekedar apa prototipe, ya kira-kira risetnya yang ditingkatin, kayak ya udah dibikin riset kayak gitu, kira-kira apa sih bedanya aplikasi kalian dengan aplikasi yang lain kayak gitu. Pernah nggak sih teman-teman melihat aplikasi ini jadi kayak di riset gitu. Jadi jangan sampai nggak di riset gitu, nggak akan kuat nantinya ketika teman-teman hanya sekedar prototype tapi tidak diuji kayak gitu. Dan terakhir ini adalah tes gitu, ibaratnya uji pasar lah setelah prototipenya udah diuji gitu berdasarkan riset kayak gitu, ibaratnya divalidasi lah gitu. Nah, kalau 5 ini kalian lakukan, insya Allah bisnis kalian akan keren, bahkan proposal bisnis kalian akan jauh lebih menarik dan bahkan bisa aja kalian juara kayak gitu. Nah, teman-teman bisa melihat ini beberapa kisah sukses dari startup-startup yang udah gede. Contoh aja Ruang Guru dimulai dengan ide sederhana untuk membantu siswa belajar online. Saat ini juga udah keren banget, malah
ngakuisisi Skolters kan, kayak kerja sama Skolters kayak gitu. Itu keren banget. Dan selain itu ada Gojek ya kan, ya kalian udah tahu lah gitu, dari layanan ojek menjadi super app yang valuasinya lebih dari 10 miliar US dollar kayak gitu. Jadi jangan sampai teman-teman itu apa ya, berpikir bahwa ide kalian itu nggak ada artinya gitu. Bahkan kayak, bisa nggak sih ya kalian lihat aja ini Ruang Guru dan Gojek lah sebagai contoh kayak gitu. Oke, next. Nah, yang berikutnya adalah teman-teman, kita akan lihat bahwa aplikasi teknologi itu bisa mensederhanakan bisnis kita kayak gitu. Bisa mengoptimalisasi pertumbuhan bisnis kita. Salah satunya misalnya kita lihat ada dropshipping dengan Spotify. Teknologi memungkinkan siapa saja memulai bisnis online tanpa stok barang, cocok untuk pemula. Teman-teman bisa googling, ini ada contoh mahasiswa di Bandung menghasilkan 50 juta per bulan untuk model ini. Jadi teman-teman jangan berpikir bahwa bisnis itu harus memulai dari uang. Nah, teman, ini adalah salah satu contohnya. Teman-teman bisa googling, itu beritanya udah beredar di mana-mana, dan teman-teman bisa menganalisis kira-kira ketika teman-teman mau berbisnis bisa nggak ya menggunakan hal kayak gini, kayak gitu. Dan yang berikutnya adalah 90% bisnis kecil yang menggunakan media sosial sebagai pemasaran mengalami pertumbuhan. Teman-teman melihat nggak sih ketika COVID-19, di mana semuanya tumbang, hanya apa? Hanya digitalisasi atau ibaratnya bisnis digital yang tumbuh. Itu kata Menteri uh, UMKM dan Perekonomian yang sebelumnya, yaitu Pak Teten. Dia mengatakan bahwa di kala COVID-19 semua bisnis itu tumbang, tapi yang sudah menerapkan digitalisasi atau marketingnya udah digital itu yang tetap tumbuh. Kayak gitu sampai sekarang pun kayak gitu kan, kayak gitu. Oke, jadi teman-teman pahami bahwa sebuah teknologi itu bisa memudahkan kalian, bahwa oh kalian udah melihat lu opportunity dari datanya, tinggal bagaimana cara kalian memposisikan bisnis kalian kayak gitu. Oke, next. Nah, ini jangan jangan sampai kalian melupakan hal ini, ada tantangan dan solusi untuk kita semuanya kayak gitu. Next. Kita tuh nggak bisa memungkiri bahwa generasi muda itu menghadapi banyak tantangan, termasuk tantangan dari segi teknologi. Teman-teman, yang pertama, lihat digital divide. Digital divide itu kayak tidak semua kita gitu, atau ibaratnya pelajar di Indonesia itu memiliki akses internet yang stabil. Mungkin di sini ada yang dari jauh, dari pelosok negeri gitu, yang mungkin belum tersentuh internet atau masih terbatas internetnya kayak gitu. Dan itu datanya ada dari APJI dan sebagainya juga ada kayak gitu, bahwa penyebaran akses internet itu belum rata kayak gitu. Tapi udah cukup bagus lah, 56% kayak gitu. Dan yang kedua adalah kurangnya literasi teknologi. Artinya kurikulum teknologi belum menyentuh. Tapi kan teman-teman lihat nggak sih berita yang beredar, katanya bakal ada coding gitu kan diterapin di SMA, SMP dan sebagainya gitu kan, di Wapres baru gitu. Itu artinya ada fokus ke teknologi atau kurikulum teknologi gitu kan di banyak sekolah nanti di Indonesia kayak gitu. Karena memang Indonesia itu kekurangan literasi teknologi gitu. Itu datanya ada gitu. Dan yang terakhir adalah kesenjangan keterampilan. Kalau berdasarkan LinkedIn 2024, 65% pekerjaan masa depan membutuhkan keahlian teknologi. Bahkan kalau teman-teman googling hari ini, cari aja 2025 apa namanya pekerjaan yang diinginkan atau pekerjaan yang dicari itu apa? Kebanyakan itu di bidang teknologi kayak gitu. Jadi ini adalah tantangan buat teman-teman melihat bahwa masih minim dari segala aspek ini gitu. Jadi jangan sampai teman-teman lengah hal itu gitu. Tapi next. Nah, tapi ada solusinya sebenarnya. Ini bukan solusi jitu atau solusi sakti atau solusi apa ya, yang ibaratnya jos lah gitu. Tapi ini adalah sebuah solusi aja
Yang pertama adalah meningkatkan literasi digital. Teman-teman ya, walaupun nih ya, ini aku nyaranin ya, walaupun teman-teman di dunianya saat ini bukan dunia kayak coding, belajar coding itu penting, atau belajar algoritma, atau belajar hal-hal yang terkait digital itu penting kayak gitu. Intinya meningkatkan literasi digital itu penting kayak gitu. Tapi aku mencontohkan misalnya kayak belajar coding gitu. Cari aja platform-platform buat buat teman-teman buat belajar coding, karena sebenarnya belajar coding itu bukan bukan kayak pengen jadi programmer dan sebagainya. Itu buat kita, cara kita berpikir menyelesaikan sesuatu sih kayak gitu. Sehingga nanti kita akan suka terhadap hal-hal yang berbau angka dan sebagainya kayak gitu. Dan yang selanjutnya jangan lupa kayak join-join komunitas startup kayak gitu loh. Bahkan dulu ketika aku masih mahasiswa S1, aku sering ikut bootcamp-bootcamp kayak yang diadain dari beberapa instansi-instansi gitu. Kalau lomba bisnis tuh banyak bootcampnya kayak gitu. Itu sih, jadi menambah literasi kita tentang apapun itu, bahkan digital kayak gitu. Dan yang terakhir, memulai sesuatu itu dari yang kecil dan bermimpi yang besar. Ada contoh nih, misalnya teman-teman bisa melihat bahwa mahasiswa di Bogor itu dia itu mengguna dia itu membuat sebuah aplikasi manajemen sampah yang kini itu, yang saat ini tuh usernya itu sekitar 10.000. Teman-teman bisa melihat beritanya. Artinya dari sesuatu yang nggak berarti, atau dari sesuatu yang kata orang tuh sampah, tapi bisa bernilai gitu. Dan bahkan banyak sekarang kan startup-startup yang terkait eh, apa namanya, green kayak gitu, ataupun sustainability kayak gitu, dan saat ini berkembang gitu. Jadi mulailah dari hal yang kecil tapi bermimpilah yang besar kayak gitu. Itu sih. Dan aku ingin bertanya nih, mungkin teman-teman bisa di kolom chat biar kita interaktif. Menurut teman-teman nih, tantangan terbesar apa yang menghambat teman-teman untuk memulai bisnis berbasis teknologi? Coba di kolom chatnya. Kira-kira apa sih tantangan terbesarnya buat teman-teman eh, memulai bisnis dari apa ya, berbasis teknologi? Boleh nggak di kolom chatnya? Silakan. Keamanan. Oke, next next. Lanjut. Sepi banget ini. Oke, knowledge. Oke, yang lainnya. Ini masih SMA nih yang jawab nih. Mahasiswanya mana nih? Modal. Oke, next. Ada lagi nggak? Ada yang mau jawab nggak? Membangun tim. Oke. Oke, thank you atas jawabannya yang teman-teman aktif gitu. Jadi itu hal-hal yang hal-hal yang tadi yang teman-teman ketik itu harus dipikirin, kira-kira kalau masalahnya itu solusinya apa ya. Nah, kayak gitu. Jadi ketika teman-teman udah membangun sebuah bisnis, itu kalian dituntut untuk mencari sebuah permasalahan dan solusi. Jadi emang namanya entrepreneurship kan, kemarin teman-teman udah belajar kan sama Pak Nur gitu. Kurang lebih kayak gitu gitu. Jadi catatlah masalah-masalah yang ada di bisnis kalian, atau yang saat ini kita berbasis teknologi yang kita bahas, itu kira-kira nanti ke depannya gimana solusinya kayak gitu. Oke, next. Nah, singkat aja dari aku, kita akan ngadain sesi interaktif karena di sini adalah bootcamp workshop, bukan tentang diri aku yang ngomong terus gitu. Jadi aku berharap teman-teman akan ngobrol gitu. Jadi ada sesi interaktif workshop mini 15 menit. Oke, next. Next. Nah, clue-nya apa? Teman-teman nggak perlu menjelaskan ide bisnis kalian yang akan diperlombakan, tapi kalian dalam 10 menit membuat sebuah bisnis teknologi atau ide tentang bisnis teknologi dengan hal-hal yang udah aku sampaikan tadi. Artinya formatnya adalah identifikasi masalah ini, lalu solusinya adalah teknologi, dan coba presentasikan 1 menit. Yang berani presentasiin dapat hadiah dari aku. Nanti aku kirim hadiahnya ke panitia. Kalau aku ngirim nggak bisa aku di sini kayak gitu. Oke, waktu kalian buat prepare adalah sekitar 10 menit. Jadi teman-teman bisa menggunakan, tapi interaktif boleh.
kayak nanya-nanya di sini kayak gitu. Jadi 10 menit sambil menunggu 10 sampai 10.20 ya, 10.20 ya kita akan mulai gitu. Jadi ini per orang boleh, mau per tim boleh, tapi jangan sampai ini ide bisnis kalian kayak gitu, karena kan kalian bakal ngelombain kan, takutnya ya gimana-gimana gitu. Oke, waktunya 10 menit, mungkin dari panitia bisa timer dari sekarang 10.12 waktu Indonesia bagian Barat, ditambah 10 menit, jadi 10.24 gitu. Saya dikasih waktu itu kalau nggak salah sampai 10.45. I think ini masih cukup kayak gitu. Oke, kalau ada yang ditanyakan silahkan buat teman-teman bertanya di kolom chat atau secara langsung. Oke, kita menunggu. Oke, ada pertanyaan dulu nggak? Jelas nggak secara tugasnya? Halo adik-adik semuanya, terdengar suara saya secara jelas? Konita, terdengar nggak suaraku? Jelas Kak. Tapi mungkin kan bisa bisa diulang atau dibuat lebih spesifik lagi. Oke, jadi gini teman-teman, kalian kan tadi udah aku ngejelasin tentang proses berpikir atau design thinking itu kan, itu bisa digunakan membuat ide. Jadi aku minta teman-teman ini boleh ide per orang atau ide kelompok gitu. Ibaratnya kan kalian di sini kan kelompok gitu kan. Kalian ngecat-ngecat lah gitu misalnya. Jadi kalian bikin ide bisnis terkait teknologi. Artinya solusinya itu adalah teknologi kayak gitu. Karena saat ini kita materinya adalah innovation and technology. Jadi kaitkan semuanya ketika ada sebuah permasalahan, solusinya adalah teknologi kayak gitu. Tapi ingat jangan sampai memberitahu ide kalian yang nanti kalian perlombaan. Jadinya ini hanya ide yang teman-teman berpikir out of the box kayak gitu. Ini ada di kolom kita ada sebuah pertanyaan. Kak, ide bisnisnya untuk tema sama subtema nggak ada, bebas. Kan aku bilang tadi, identifikasi masalahnya dulu. Yang tadi, coba balik ke design thinking. Jadi coba dari hal situ gitu ya. Jadi cobalah teman-teman berpikir dari design thinking tadi. Sehingga teman-teman membuat sebuah solusinya itu adalah teknologi permasalahannya. Misalnya permasalahan itu akan diselesaikan sama teknologi kayak gitu. Nangkep nggak kira-kira? Siap Kak. Mungkin Oke, teman-teman bisa dipersiapkan ya challenge-nya. bakal ada hadiah. Insya Allah hadiahnya menarik pokoknya. Insya Allah menarik. Hadiahnya untuk siapa? Untuk siapapun yang terbaik kan di sini ada waktu sekitar 10 menit. Ini 10 sampai 10.24 ya. Yang udah berjalan ya dari tadi ya. Karena nggak ada pertambahan waktu ya, karena kita waktunya terbatas. Aku dikasih waktu oleh panitia 10.45. Jadi insya Allah cukup, nggak mengurangi hak teman-teman gitu. Tapi sambil ini ya bolehlah ini bertanya kayak gitu, biar nggak diem-diem aja kayak gitu. Oke, Kak, adik-adik kalau jelas? semisalnya panitia ikutan challenge-nya, mohon maaf, bisa apa Boleh, enggak Kak? boleh. Kamu juga boleh, Konita. Is oke. Oke, boleh semua 86 orang ini boleh. Karena di sini bukan apa namanya menyentuh ide buat lomba kalian. Karena di sini hanya menerapkan proses pembelajaran tadi kayak gitu. Kalian bisa berpikir dari framework tadi, design thinking. Itu dipakai di banyak perusahaan, bahkan sekelas Gojek pun memakai hal itu. Jadi teman-teman pelajari hal itu kayak gitu. Bahkan di Eropa ini di sini belajar tentang itu di itu 3 SKS gitu. Jadi teman-teman coba deh cari nanti kayak gitu. Teman-teman boleh googling, boleh lah gitu. Nanti aku pilih satu dua terbaik lah. Kalau nggak ada cuma satu orang ya udah itu yang terbaik gitu. Hadiahnya apa ya Kak? Hadiahnya kalian maunya apa ya? Pokoknya hadiahnya yang menarik lah ya. Kita buat yang menarik lah hadiahnya. Terserah lah, insya Allah ada lah. Kalian mau apa lah gitu. Oke, oke. Kita tunggu sampai 10.24. Ya. Oh, ya. Wih, kayaknya Konita lagi nyari ide nih.
presentasinya harus 1 menit nggak. Sebenarnya kalau misalnya teman-teman ngelihat pitching atau presentasi ke investor ataupun ada beberapa lomba startup itu biasanya 3 menit. Ya udahlah, nanti presentasinya kalau misalnya masih ada waktu 3 menit, kalau nggak ada ya 1 menit lah harus, karena takutnya banyak yang mau presentasi gitu. Iya, dari tim BOC UIN Jakarta, silakan kalau ada yang ditanyakan. ASN, Izin Kak, izin bertanya, jika sudah boleh. apakah langsung atau nanti tunggu 10 menit terlebih dahulu Oh, ya Kak? tunggu 10 menit terlebih dahulu, tunggu 10:24 ya. Oke, baik. Terima kasih Kak. Oh, berarti yang udah selesai boleh ditulis, jadi nanti itu presentasi pertama gitu. Silahkan tim BOC jika selesai. Jadi yang selesai langsung ditulis, selesai Kak, tim ini gitu ya. Sorry. Sudah selesai Kak. Oke. Pertama Indah Nur Hanafi ya. Lanjut lanjut. Aku batasin sampai 5 ide lah ya. Oke, BOC selesai. Oke, 2, 3, 5 tercepat dulu kali ya, gitu. 4, Balloon Erai. Oke. 5, 6, 7, banyak banget ya 7. Oke, kalau banyak nih maksimal 3 menit ya. Oke, I think jadi jangan jangan sampai terlalu lama. Wow, 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 wow. Oke, oke, oke. Good, 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 good. Aku ke kamar mandi dulu ya. Jadi teman-teman 10:24 kita akan mulai langsung insya Allah. Oke, waktunya 33 menit lagi. Kayaknya waktu saya masih cukup banyak ya. 10:45 itu saya presentasi kan. Jadi, tapi saya berharap teman-teman maksimal 3 menit. Kayak gitu. Saya akan stopwatch. Jadi jangan sampai lebih buat teman-teman latihan nantinya.
Karena di final teman-teman bakal ketemu investor yang dari Arab. Ya, teman-teman harus siapkan lah bahasa Inggrisnya atau bahasa Arabnya gitu. Tapi itu kayaknya khusus yang buat mahasiswa sih. Atau nanti lihat teknis di lapangan insya Allah atau ke semuanya gitu. Semangat ya teman-teman. Jadi jangan sampai nanti kalian gak ngumpulin proposal bisnis terbaik kalian gitu nantinya. Karena kalau nggak salah tuh saya lihat sampai tanggal 4 Februari atau 3 Februari gitu pengumpulannya ya. Jadi aku berharap teman-teman maksimalin waktunya buat kirim proposalnya sehingga nanti teman-teman dapat 10 terbaik dan bisa datang ke kampus gitu di Taskia gitu. Luar biasa lah insya Allah. Oke, 2 menit lagi. Saya akan buka stopwatch. Oke. Oke, time is enough. Waktunya udah menunjukkan 10.24. Terima kasih buat teman-teman. Sekarang kita langsung presentasi aja. Aku lihat dulu sebentar. Yang pertama ada Indah Nur Hanafi dari SMA 2 Pangkal Pinang. Silahkan raise hand dulu. Apakah sama Halo, tes mic? Mas. Apakah udah kedengar, Kak? Good. Kamu sendiri atau kelompok? Jadi di sini kami bertiga, Kak. Nanti gantian-gantian. Oke. Kalau aku bilang mulai, mulai ya. Aku Iya. stopwatch. Oke, 1, 2. Ini kalau waktunya habis dibilangin nggak, Kak? Ya, nanti aku bilangin. Ini aku pakai stopwatch. Oke. 1, 2, 3, mulai. Silahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indah Nur Hanafi dari tim SMA Negeri 2 Pangkal Pinang, nama tim FASDA. Di sini saya izin memberikan penjelasan mengenai business plan yang akan kami berikan, yaitu teknologi pemantauan berkelanjutan dalam penambangan timah. Mengapa kami mengangkat ini? Karena di Kepulauan Bangka Belitung sendiri terkenal dengan timahnya yang melimpah, namun kurangnya efisiensi dalam mengelolanya, sehingga pada saat ini juga sudah kita ketahui bersama, kasus timah ini sedang tren. Nah, penambangan timah memiliki dampak besar terhadap lingkungan seperti kerusakan ekosistem pencemaran air dan tanah yang tidak subur akibat penggalian yang tidak terkontrol. Selain itu, banyak perusahaan menghadapi tantangan dalam efisiensi, operasional, keamanan pekerja, dan transparansi proses. Solusi, mengembangkan teknologi berbasis Internet of Things atau IoT dan Artificial Intelligence AI untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan keberlanjutan dalam proses penambangan timah. Dari ini analisis masalahnya yaitu dampak lingkungan. Penambang manual itu seringkali merusak lahan dan mengakibatkan sedimentasi pada sungai. Kehilangan material, kurangnya monitoring menyebabkan kehilangan atau pencurian sumber daya. Efisiensi operasi, proses manual sulit memberikan data real time untuk pengambilan keputusan. Serta keselamatan pekerja juga mengalami resiko yang sangat tinggi akibat kurangnya teknologi monitoring lokasi kerja. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Muharrahmi Ariski. Terima kasih. Cek, apakah suara saya sudah terdengar? Terdengar. Cek, tes. Ya, silakan Dek. Terdengar Dek. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin, saya Muharrahmi Ariski dari SMA Negeri 2 Pangkal Pinang. Dari tim FASDA melanjutkan presentasinya. Saya akan memaparkan pertama itu solusi produk atau proyek yang kami tawarkan. Kami memecahkan masalah ini dengan sistem Mindtrack. Pertama, komponen utamanya itu ada IoT sensors. Itu dipasang di lokasi penambangan untuk memantau data lingkungan, baik itu kadar air, kualitas udara, getaran, suhu, dan lain sebagainya. Yang kedua itu ada AI dashboard, menyediakan analisis real time untuk memprediksi risiko lingkungan, jadwal penambangan mesin, dan efisiensi operasi.
Selanjutnya ada drone mapping, menggunakan drone dengan teknologi LIDAR atau Light Detection and Ranging, itu menggunakan laser dari jarak jauh untuk memantau lokasi, memetakan lokasi tambang secara presisi. Selanjutnya, target pasar kami itu pertama, pengusaha tambang dengan skala besar untuk mengoptimalkan proses tambang. Yang kedua itu pemerintah daerah untuk mengontrol kerusakan Ini udah lingkungan habis. akibat tambang ilegal. Waktunya udah selesai. Oke, thank you. Good. Karena waktunya 3 menit. Terima kasih atas presentasinya dari tim SMA 2. Silahkan yang lainnya. Feedbacknya nanti aja. Oke, next. Dari selanjutnya itu ada BOC tim. Sebutin ya, ini mahasiswa atau SMA ya. Jadi nanti ada 2 kategori lah gitu. Oke, next. Keren banget tadi anak SMA ya. Oke, next. Sekarang BOC tim, silahkan. Saya dari Biositi akan Tes dulu. Oke. Tes dulu suaranya, Kak. Biar kedengeran. Kurang kedengeran. Testing, izin apakah suara saya udah cukup jelas? Jelas. Oke. Waktunya dari sekarang. Silahkan, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zilvi Amanda. Saya dari SMA Negeri 2 Pangkalan Pinang ingin melanjutkan presentasi tim kami dari tim Fasda. Jadi berikut yang akan saya jelaskan itu strategi pemasaran. Pertama, kerjasama dengan asosiasi tambang untuk promosi produk. Kedua, mengikuti pameran teknologi tambang atau mining expo. Lalu kemudian ada menerapkan uji coba di beberapa tambang besar untuk membuktikan efisiensi teknologi. Lalu kemudian ada tim pengelola. Untuk tim pengelola ada CEO yang berpengalaman dalam pengembangan teknologi tambang, CTO, ahli AI dan IoT. Lalu berikutnya ada Business Development Manager, fokus pada kerjasama dengan perusahaan tambang. Kak Zilva, kita udah move ke tim BOC. Jadi Gimana? tim kakak udah selesai, sorry. Ya, nggak apa-apa. Berikutnya ada keuangan. Untuk estimasi modal awal kita ada senilai 3 miliar rupiah. Lalu kemudian untuk pengembangan perangkat IoT senilai 1,5 miliar rupiah. Pengembangan software AI senilai 1 miliar rupiah. Lalu pemasaran dan promosi senilai 500 juta rupiah. Lalu target pendapatan tahun pertama kita pasang senilai 5 miliar rupiah, lalu break even point atau BEP selama 2 tahun. Oke, mungkin sekian saja untuk dari tim kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, thank you. Oke, sorry Kak, tadi ya terpotong ya Kak dari UIN Jakarta, silahkan. Maaf ya, adik-adiknya semangat banget. Oke, sorry. Emang waktu 3 menit itu sebenarnya nggak cukup ya, tapi it's okay, kita emang harus latihan 3 menit. Silahkan mungkin Kak, dari UIN tadi, boleh diulang dan diperkenalkan namanya dan ininya, biar saya tulis. Terima kasih. Silahkan Kak. Suaranya tidak terdengar, Kak. Tim BOC, kedengar nggak? Aku nggak kedengeran suaranya. Coba diulang, Kak. apakah terdengar Kak suaranya? Dengar. Diulang ya, Kak ya? Oke, baik. Waktunya 3 menit dari sekarang, silahkan. Oke, baik. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, yaitu dia Ayu Tina Fitriani yang akan mewakili dari tim BOC Team ya, dari UIN Jakarta, di mana kami mengidekan satu bisnis, yaitu Smart Agricare. Ya, di mana Smart Agricare ini sebagai solusi teknologi untuk efisiensi pertanian yang berkelanjutan. Nah, berdasarkan permasalahan yang ada, di mana bahwa pertanian menjadi sektor yang krusial pada saat ini, khususnya di Indonesia, yang menopang kebutuhan pangan global, namun menghadapi berbagai tantangan seperti adanya ketidakmampuan petani dalam mengakses cuaca, kualitas tanah, serta irigasi yang secara real time. Selanjutnya, ada juga ketergantungan pada metode-metode yang masih petani kita di Indonesia ini masih menggunakan metode-metode yang sangat tradisional, sehingga panen yang saat ini adalah tidak optimal. Selanjutnya, adanya juga tinggi dari angka food loss ataupun diakibatkan oleh pasca panen yang kurang efisien. Nah, di mana Indonesia sendiri pertanian ini menyumbang sekitar 13
dari PDB nasional ataupun berdasarkan dari data BPS 2023. Nah, oleh karena itu, namun kontribusi ini kita lihat juga masih jauh ya dari kategori potensi yang sangat maksimal, di mana penerapan teknologi berbasis data ini dapat menjadi solusi strategis untuk meningkatkan efisiensi produksi, meminimalkan risiko, dan mendukung pertanian yang berkelanjutan. Kami hadir sebagai Smart Agricare sebagai platform berbasis teknologi yang mengintegrasikan data real time untuk membantu pertanian mengoptimalkan produksi dan distribusi hasil pertanian. Nah, di mana kami ini akan melakukan edukasi secara riset langsung kepada pertanian dengan beberapa edukasi-edukasi yang kami ketahui serta menggait beberapa kemitraan yang memang di dalam bidang pertanian khususnya. Selanjutnya, kami juga menyediakan layanan baik secara aplikasi sehingga para petani ini yang pertama dalam aplikasi kami terdapat namanya fitur monitoring pertanian, di mana dalam monitoring pertanian ini terdapatnya real time tentang cuaca, kualitas tanah, kadar air, dan lain sebagainya. Selanjutnya, untuk apa sih aplikasi ini? Untuk merekomendasikan data-data terkait tanam, metode, dan pemupukan yang lain sebagainya. Sehingga yang kedua, itu adanya sistem prediksi dari panen berbasis AI. Kami akan bekerjasama pada kemitraan pada perusahaan-perusahaan yang memang telah mengandalkan data berbasis AI, di mana selanjutnya di dalam ini adanya penggunaan machine learning untuk memprediksi hasil panen sehingga petani ini mengetahui nih kapan mereka akan panen dan kapan mereka akan mendapatkan hasil panen tersebut. Selanjutnya, tidak hanya itu, kami juga akan menggait beberapa marketplace untuk dapat bekerjasama kepada petani. Ya, bekerja sama untuk para petani sehingga petani ini bisa menjual hasil panennya seperti itu melalui aplikasi itu. Sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, tolong diperhatikan waktunya 3 menit. Kalau saya udah bilang selesai, langsung boleh ya, langsung di closing gitu. Thank you buat dari tim UIN Jakarta BOC. Oke, next dari Ailera ada Ailera SMA B Papaya. Halo. Oke. Oke, wait ya Pak. Teman aku akan opening. Oke. Waktunya dari sekarang. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Vira dan rekan saya Kansa dari tim Papaya akan mempresentasikan mengenai proyek yang akan kami buat. Sebelumnya, izin off cam karena adanya kendala, Kak. Dan di sini kami akan mempresentasikan mengenai inovasi teknologi kami yang sudah kami pikirkan selama 10 menit tadi. Selanjutnya, rekan saya akan mengenai penjelasan aplikasi ini. Oke, masuk ke penjelasan untuk aplikasi yang kita pikirin tadi. Kebetulan memang inovasinya mirip sama kakak yang sebelumnya. Jadi kita tuh kepikiran dengan permasalahan banyaknya petani di Indonesia yang gagal panen dikarenakan perubahan iklim, serangan hama, keterbatasan pengetahuan, dan keterbatasan sumber daya. Untuk solusinya, platform berbasis AI yang membantu petani di Indonesia memantau kondisi lahan, memprediksi cuaca, dan memberikan kondisi real-time pertanian secara real-time dengan fitur-fitur yang akan dijelaskan lebih lanjut oleh rekan saya, Alira. Jadi fitur-fitur yang ada pada platform kami yang beda dari kakak yang sebelumnya. Yang pertama, harga panen di pasar. Petani bisa melihat harga komoditas mereka seperti padi, jagung, atau cabai di pasar langsung lewat aplikasi. Dengan begitu, mereka bisa menjual hasil panen di waktu yang paling menguntungkan. Selanjutnya, fitur yang kedua ada cek kondisi tanah otomatis. Dengan alat khusus, petani bisa tahu apakah tanahnya cukup air, terlalu asam, atau kurang nutrisi.
Yang ketiga, AI menganalisis serangan hama dan memberi solusi pencegahan. Jadi kalau ada serangan hama, AI di platform ini akan menganalisis jenis hama dan memberikan saran cara mengatasinya, seperti pestisida, apa yang aman, atau langkah pencegahan lainnya. Selanjutnya, fitur selanjutnya memberikan jadwal tanam, pemupukan, dan panen sesuai data lahan. AI membantu menyusun jadwal untuk menanam, memupuk, dan memanen sesuai kondisi lahan dan cuaca, sehingga hasil panen lebih maksimal. Langsung di closing. Oke, selanjutnya untuk keunggulan dari platform kami, yang pertama menggunakan teknologi AI dan IoT untuk hasil analisis yang lebih presisi, mudah digunakan oleh petani melalui aplikasi mobile dengan antarmuka sederhana. Selanjutnya mendukung keberlanjutan dengan meminimalkan penggunaan sumber daya berlebihan. Oke. I think I have a good point. Oke. Karena waktunya terbatas, sekarang udah jam 10.38. Aku minta presentasi selanjutnya dipercepat karena maksimal 3 menit, bahkan kalau bisa 1 menit seperti awal itu bagus banget. Oke, lanjut ya. Ini ada Wahyu Oktasya, ini baru dari mahasiswa lagi ya. Tadi dari SMA kan ya? Tadi ya, oke. Good. Suara Silakan. saya terdengar nggak? Terdengar Mas. Waktunya dari sekarang. Silakan. Oke, baik. Halo, perkenalkan saya Wahyu Tiasa, perwakilan dari Golden Era Team. Adapun ide usaha kami adalah DigiSupply. DigiSupply itu adapun latar belakang dan juga identifikasi permasalahannya karena dalam era digital saat ini UMKM memiliki peranan penting dalam perekonomian Indonesia dengan jumlahnya yang mencapai 99% dari keseluruhan unit usaha, dan pada tahun 2023 terdapat sekitar 66 juta pelaku usaha UMKM yang beroperasi di Indonesia dan menyerap sekitar 117 juta pekerja atau 97% dari total tenaga kerja menurut data dari Kadin Indonesia. Salah satu sektor yang mendominasi UMKM adalah sektor makanan dan minuman. Dan berdasarkan laporan dari BPS, Indonesia memiliki 3,9 juta usaha UMKM di bidang makanan dan minuman, yang mayoritasnya berada di Pulau Jawa. Nah, meskipun demikian, UMKM kerap menghadapi tantangan dalam operasionalnya, seperti kesulitan dalam menemukan dan menjalin kerjasama dengan supplier yang dapat dipercaya, dan masalah ini mengakibatkan keterlambatan dalam memenuhi kebutuhan bahan baku dan dan berpotensi menurunkan produktivitas usaha. Maka dari itu, kami menghadirkan solusi yaitu DigiSupply, hadir sebagai platform digital yang menghubungkan UMKM dengan supplier terpercaya, menggunakan fitur seperti The Market untuk pembelian bahan baku, The Track untuk pelacakan pengiriman, dan juga The Talk untuk komunikasi langsung antara UMKM dan supplier agar lebih jelas tentang kualitasnya, tentang kualitas produk yang ditawarkan oleh supplier. Oke, mungkin itu secara singkat ide bisnis dari kami. Thank you so much. Good, great. Oke, move another presentation. Ini ada dari Rifli Ramanda. Silahkan. Oke, baik Kak. Terima kasih sebelumnya. Apakah suara saya terdengar? Oke. Oke, terdengar. Silakan. Baik, di sini saya akan mempresentasikan dengan judul proposal bisnis yang berjudul memantau transportasi Jabodetabek dengan mudah. Saya memilih alasan tersebut karena adanya keluhan pengguna transportasi umum di platform TikTok. Mereka mengeluhkan bahwa di transportasi umum ini tidak dapat di-track. Hal ini akan mempengaruhi manajemen waktu yang mereka gunakan atau mereka miliki. Dalam penerapannya, setiap transportasi umum yang ada di daerah Jabodetabek akan menggunakan GPS sebagai data real time, di mana transportasi tersebut berada dan akan diintegrasikan melalui aplikasi Gmaps yang sudah ada pada setiap smartphone para penggunanya. Diharapkan dengan adanya track transportasi umum ini, pengguna dapat menggunakan waktunya secara lebih produktif lagi dibandingkan harus menunggu transportasi umum tersebut. Terima kasih. Good. Keren. Lanjut. Dari Zainal Unes. Baik, sebelumnya suara saya terdengar? Nah, terdengar. Oke, langsung aja ya Kak. Ya, mungkin ini ide bisnis yang saya pikirin tadi selama 10 menit itu kepikiran adalah kita kan di sini mayoritas adalah seorang muslim ya Kak. Nah, saya tuh tertarik sama industri fashionnya. Kemudian ketika saya lihat itu di beberapa marketplace itu kan mereka nggak bisa milih gimana tuh kita bisa nge-create sendiri dari atas sampai bawah tuh secara bebas gitu ya. Biasanya kan gitu udah ditentuin sama dari model ataupun dari perusahaan-perusahaan yang udah ada di situ. Jadi yang satu hal yang kepikiran dari saya adalah
saya tuh mau adanya integrasi virtual closet dan juga augmented reality. Jadi ketika konsumen itu mau membeli ataupun membeli suatu produk dari situ, kita tuh bisa secara bebas nge-create dari atas sampai bawah sendiri. Jadi misal dari pakaian atas, dari kerudungnya tuh nanti kita bisa milih dari beberapa dari produsen yang ada. Jadi nggak cuma dari hanya satu perusahaan aja ataupun suatu dari produknya aja. Jadi kita bisa nge-create secara bebas dan juga itu bisa jadi secara ini loh Kak, itu sorry. Jadi kita secara bebas tuh kita bisa milih dan juga kita bisa kayak nge-matching sendiri. Jadi sesuai sama style dan juga selera kita. Jadi kan kita nggak harus beli secara satu paket dari atas sampai bawah gitu Kak. Itu aja sih. Terima kasih. Oh, good. Oke, keren banget Zainal. Move ke Anissa. Nifsi. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Jadi, saya mewakili dari AHA-Team mau menyampaikan ide bisnis kami. Kami mengajukan AgriConnect atau sebuah aplikasi solusi digital untuk memutus mata rantai tengkulak yang merugikan para petani. Seperti yang kita tahu bahwasanya pada saat ini harga hasil panen sering dipermainkan oleh tengkulak, yang mana tengkulak memberikan hasil panen dengan harga murah, sementara di pasar harga untuk konsumen ini jauh lebih tinggi. Mereka dibuktikan dengan tengkulak dapat meraup 600% dari hasil penjualan komoditas pertanian dan peternakan. Akibatnya, petani sulit mendapatkan keuntungan yang layak, bahkan untuk menutupi biaya produksi mereka. Dibuktikan dengan data survei terintegrasi pertanian dari Deputi Bidang Statistik atau BPS, yang mana 72,19% petani skala kecil memiliki pendapatan rata-rata 5,23 juta per tahunnya atau 14.000 per harinya. Sedangkan petani skala besar itu 22,98 juta per tahunnya. Nah, oleh karena itu kami memiliki ide bisnis AgriConnect atau aplikasi yang mana kita menghubungkan antara konsumen dengan petani secara langsung. Dan tidak lupa bahwasanya kita juga mengajukan adanya pemberdayaan masyarakat agar petani lebih aware akan hal tersebut. Sekian dan terima kasih. Oke, good. Dua lagi ya, karena pas nih kayak waktu saya 10.45, jadi Mbak Siti Najihah, silahkan. Ini dari SMA atau dari universitas? Silahkan. Dari universitas, Kak. Oh, oke. Dari mana? Dari TSY. Oh, oke, silahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Walidis Team izin mempresentasikan ide bisnis teknologi mengenai Biobox atau Sistem Manajemen Sampah Pintar. Sistem manajemen sampah pintar ini atau Biobox merupakan sensor IoT di tempat sampah untuk mendeteksi kepenuhan serta aplikasi mobile untuk pengolahan daur ulang. Peluang yang kita dapat bisa mengurangi limbah dan meningkatkan efisiensi pengelolaan sampah di kota. Adapun identifikasi masalahnya, yang pertama penumpukan sampah. Banyak tempat sampah yang penuh tapi tidak segera diangkut karena jadwal pengangkutan tidak fleksibel. Juga kurangnya kesadaran daur ulang. Masyarakat masih bingung memilah sampah organik dan anorganik. Selanjutnya ada solusi teknologi yang akan dibacakan oleh rekan saya, Jihan. Silakan, Jihan. Baik, solusinya apakah sudah terdengar? Ya, silakan. Aman. Lanjut. Waktunya 1 menit lagi. Solusinya tempat sampah pintar ini atau biasa kita sebut smart bin bisa dipasang sensor IoT atau buat deteksi seberapa penuh tempat sampah itu. Jadi kalau udah penuh, otomatis kekirim notifikasinya untuk dari orang yang angkut sampahnya. Jadi harus langsung diambil. Yang kedua ada aplikasi pemantauan sampahnya. Jadi warga ini bisa lihat titik-titik di mana tempat sampah yang penuh lewat aplikasi. Jadi petugas sampah itu nggak usah harus mundar-mandir cek di mana sampah yang penuh, karena udah ada notifikasinya. Yang ketiga ada sistem. Baik. Oke, mungkin cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Oke, terima kasih. Ini terakhir karena waktuku udah
lewat 1 menit. Ini terakhir dari Kakak Muhammad Sahrul. Ada di sini Muhammad Sahrul. Oke, kalau nggak ada langsung aja ya kita ke sesi tanya jawab. Oke, Muhammad Sahrul tidak terdengar. Terdengar Muhammad Sahrul? Aduh, suaranya hilang nih. Bisa ya? Muhammad Sahrul? Suaranya hilang. Di kalian Muhammad Sahrul terdengar? Nggak ada suaranya. Tidak, Kak. Oke, karena keterbatasan waktu, aku mohon maaf Muhammad Sahrul. Mungkin di lain kesempatan kita akan bertemu gitu. Jadi tadi aku, karena waktuku udah habis, aku akan feedback di sesi pertanyaan aja sekaligus ya gitu. Jadi aku balikin ke Konita buat sesi tanya jawab dulu. Nanti insya Allah kita akan lanjut siapa pemenangnya gitu. Oke, silahkan Kak Konita. Gimana? Oke, sebelumnya mohon maaf bila saya tidak open cam karena ada kendala. Oke, kan luar biasa sekali ya teman-teman tadi materi yang udah disampaikan sama Kak Haidar juga, kan udah dibuka sesi diskusi, challenge, dan lain-lain. Nah, pasti teman-teman udah punya banyak banget nih pertanyaan yang mau disampaikan. Nah, untuk sekarang pertanyaannya mungkin gimana nih Kak, kita mau ditampung dulu atau langsung jawab? Boleh langsung dijawab sih. Oke, baik. Oke, untuk pertanyaan pertama, apakah ada yang ingin bertanya? Pertanyaan dibuka selebar-lebarnya. Baik, dari UIN Jakarta, BOC Team. Dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Izinkan saya sebelumnya izin off cam karena kalau off cam suaranya tidak ada lagi seperti tadi. Sebelumnya saya ingin bertanya kepada Kak Abdullah sebelumnya terima kasih juga atas para materi yang sangat luar biasa, dan izin bertanya Kak, jika kami sebagai businessman ataupun sebagai wirausaha gitu ya nantinya akan langsung mengaplikasikan dari bisnis kami. Nah, sebelum itu pastinya kan terdapat modal yang enggak sedikit ya untuk kami dapat berkembang ataupun kami dapat mulai usaha tersebut. Apalagi dalam saat ini eranya adalah digital, di mana kita tahu pembuatan dari aplikasi itu tidak sedikit dalam segi biayanya, di mana kami sebagai terkhusus mahasiswa ini belum mendapatkan biaya yang memang sesuai standar dari pembuatan aplikasi dan lain sebagainya, dari perawatan dan lain sebagainya. Oleh karena itu, saya ingin bertanya Kak, jika kami sebagai mahasiswa dalam mendapatkan dana ataupun investasi itu untuk mempercayai dari pihak luar ataupun pihak investor lainnya seperti kementerian dan lain sebagainya, gimana mereka itu dapat yakin kepada kami terkait bisnis yang akan kami jalankan. Terkhusus kami juga kan akan menjalankan suatu bisnis di bidang aplikasi yang memang aplikasi ini kan memang sangat krusial ya dari segi bisnis dan operasionalnya yang memang membutuhkan biaya maupun tenaga yang memang ahli dalam bidangnya seperti itu Kak. Terima kasih. Wow, great question. Aku langsung jawab aja ya sebenarnya, Konita. Terima kasih buat kakak dari UIN Jakarta. Pertanyaan sangat luar biasa. Jawabannya gini ya. Yang pertama, kalau misalnya bisnisnya itu teknologi, karena memang kalau misalnya di bisnis plan bahkan di perhitungannya memang teknologi itu akan kalau secara RC-nya itu bisnisnya itu nggak layak untuk dijalankan, ibaratnya kurang dari 1 gitu kan, karena memang biayanya besar, bahkan sekelas Gojek aja dia belum untung gitu kan. Jadi yang pertama yang kakak lakukan adalah kalian coba untuk, kalau di bisnis plan ya, kalian masukin hal-hal yang penting aja. Jadi kalau misalnya di keuangan itu hal-hal yang penting yang sekiranya bisnis itu bisa dijalankan terlebih dahulu. Jadi kalau misalnya biasanya nih yang aku lakukan ketika aku mau pitching ke investor ataupun aku biasa lomba adalah membuatnya dalam waktu 6 bulan dulu. Jadi gini, bisnis itu kan nggak bisa langsung jalan gitu kan, kayak emang ada tahap-tahapannya gitu kan. Jadi jangan langsung bikin keuangan misalnya 1 tahun, jangan, bikin dulu 6 bulan kayak gitu. Dan dari 6 bulan itu dicoba dilihat kira-kira
mana yang harus didahulukan, mana yang nggak harus didahulukan. Jadi intinya tuh bisnisnya penting bisa jalan dengan berapa budgetnya kayak gitu. Karena kalau di investor itu ditanya, misalnya saya punya uang 30 juta, kira-kira 30 juta ini buat apa? Kayak gitu. Artinya teman-teman itu harus berpikir secara eh, ini dulu, apa namanya, secara hal yang spesifik dulu. Artinya jangan terlalu luas dulu. Jadi biayanya dikerucutin dulu gitu. Jadi kira-kira nih dari UIN Jakarta nih untuk menerapkan ID kayak gini cukup nggak ya 40 juta misalnya kayak gitu atau 50 juta. Nah, ntar kira-kira buat teknologinya itu berapa persen kayak gitu. Jadi dalam 6 bulan dulu bikin apa financial projectionnya tuh dalam 6 bulan dulu. Karena kalau bikinnya langsung setahun dan seterusnya atau 5 tahun itu nggak bakalan rasional kayak gitu. Karena yang dilihat ini kita ngomong BP dulu ya, dilihat di BP itu adalah rasionalisasinya gitu. Makanya kalau aku juri di banyak tempat gitu, aku ngelihat rata-rata aku tanya ke juri-juri senior itu sebenarnya untuk yang idea itu inovasi teknologinya itu emang harus bukan hanya bagus tapi juga bisa direalisasikan gitu. Jadi keuangannya coba dibikin financial projectnya 6 bulan terus diseleksi dengan hal-hal yang mana yang harus didahulukan kayak gitu. Nah, terus yang berikutnya adalah kalau misalnya mau pitching ke investor ataupun ke kementerian-kementerian yang pernah aku lakukan itu adalah kalian bikin visibilitas apa ibaratnya eh, model model bisnisnya dulu gitu, model bisnisnya dulu. Misalnya kalian butuh teknologi didahuluin ibaratnya untuk biaya teknologi, kira-kira funding apa yang bisa dilakukan antara dua belah pihak ini kayak gitu. Jadi dibikin mereka itu oh kalau lu investasi ke gua teknologi lu bakal kayak gini-gini, lu bakal dapet ini gitu. Jadi berikan hal itu, jadi kayak skema bisnisnya kayak gitu. Terus kalau misalnya ke kementerian-kementerian itu hal-hal yang substansial ngasihnya kayak kamu tuh butuhnya apa sih kayak gitu. Jadi untuk merealisasikan ide ini tuh kamu butuhnya apa? Oh saya butuhnya ini, ya udah carinya itu dulu. Jadi kalau investor-investor itu ada prototipe nyatanya dulu. Jadi kalau saran aku adalah ketika ke investor tuh udah bikin kayak oh aku tuh butuhnya ini. Jadi bisa nggak kamu invest ini nanti kamu dapat ini kayak gitu. Jadi kayak dibikin skema bisnisnya secara rasional insya Allah itu bakal dapat karena aku pernah ngelakuin hal itu kayak gitu. Itu sih. Jadi pertama riset keuangannya harus diperdalam. Yang kedua hal-hal yang terkait teknologi coba dipersimpel mana yang didahulukan kayak gitu dan dibuat keuangannya 6 bulan gitu. Gitu sih Kak, semoga menjawab. Baik, terima kasih Kak Abdullah atas jawabannya sangat menjawab. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Terima kasih. Oke, next. Masih ada Oke, waktu terima sedikit. kasih. Oke, dilanjutkan pertanyaan dari Saudari Indah Nur Hanafi dari SMAN. Apa itu tidak kelihatan? Oke. Bisa disebutkan pertanyaannya? Baik, Kak, terima kasih atas kesempatannya. Saya izin bertanya. Dari tadi saya mendengarkan paparan dari Kakak serta banyaknya ide-ide bisnis dari rekan-rekan tadi. Saya melihat bahwa penerapan teknologi ini berdampak pada pengurangan tenaga kerja manual dan banyaknya ide tuh diubah ke yang sistem teknologi semua. Apakah menurut Kakak ini akan tetap efisien untuk ke depannya? Terima kasih. Mantap. Oke. Kalau kita kalau kita baca beberapa reporting, bahkan teman-teman baca berita, bahkan wakil Kementerian Ristek Dikti yang sangat luar biasa gitu kan, dia mengatakan bahwa apa namanya AI itu akan terus berkembang, IoT itu akan terus berkembang dan bahkan tadi data-data yang aku sampaikan itu terus bertumbuh gitu. Tapi manusia adalah pelakunya. Teknologi nggak akan bisa bergerak tanpa manusia. Bahkan kalau aku pernah ke Rusia itu teknologinya banget canggih banget. Aku pernah ke Korea aku lihat terus banyak yang mengatakan bahwa tetap manusia adalah pelakunya. Tanpa manusia semua itu tidak akan terjadi gitu. Teknologi itu kan sebenarnya manusia menggerakkan kan secara misalnya walaupun dia robot gitu kan. Artinya ada peran manusianya kan. Manusia itu dikasih sama Allah berpikir artinya kalau kita kreatif, inovatif,
kita nggak akan tergantikan sebenarnya. Gitu sih simpelnya. Artinya tinggal bagaimana caranya kalian memanage diri kalian. Apakah nantinya kalian akan tergusur atau enggak, itu diri kalian yang menjawab. Gitu. Jadi misalnya Kak Indah nih masih SMA udah luar biasa banget. Jadi coba kita kita harus apa ya, kalau bahasa sekarang itu kita harus melek apapun yang ada di zaman saat ini gitu. Kita berusaha untuk beradaptasi dengan teknologi, kita beradaptasi dengan, tapi kita juga punya guidance gitu. Artinya tergantikan nggak tergantikan adalah diri kita gitu. Kalau kalian kalian lihat misalnya pekerja akan hilang dan sebagainya, tapi kalau kaliannya, mohon maaf bahasanya, kalau kalian keren, kalian adaptif terhadap teknologi, ya kalian nggak akan tergantikan gitu. Jadi lihat beritanya adalah kayak gitu nggak apa-apa, tapi dibarengin dengan semangat kita untuk terus berkembang gitu, untuk terus kita berusaha untuk meningkatkan kapasitas diri kita gitu. Aku yakin sih, insya Allah kalau ketika kita mengangkat diri kita, kapasitas diri kita, belajar teknologi lebih dalam, tadi hal-hal yang tadi dicari tahu dan sebagainya, kita akan dilirik gitu. Karena robot ataupun ibaratnya teknologi, dia nggak punya akal, ya nggak sih? Artinya dia nggak berpikir secara manusia gitu. Allah ya, kita diberikan akal sama Allah. Artinya insya Allah kita nggak akan tergantikan kalau kita ini apa namanya, berusaha untuk terus mengembangkan diri kita gitu sih, menurut aku Kak Indah gitu. Oke. Terima kasih Kak atas penjelasannya. Oke, mungkin satu lagi kali ya Kak siapa namanya, wanita, pertanyaannya satu lagi kali ya. Oke, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Yang terakhir ini kesempatannya. Biar nanti saya feedback hasilnya. Ntar kita cek dulu di kolom komentar ya, siapa tahu ada pertanyaan di sana. Oke, kayaknya udah nggak ada Kak. Nah, terus mengingat waktunya juga. Oke, jadi closing statement-nya udah kita tutup ya. Oke, kita lanjut closing statement. Sesi tanya jawabnya sudah kita tutup ya teman-teman. Nah, dilanjutkan dengan closing statement dari pemateri kita. Oke, silakan Kak. Oke. Aku pertama salut buat teman-teman SMA tadi ada 2. Baru menit ini aku langsung berpikir dua-duanya dapat hadiah. Dua-duanya dapat hadiah. Jadi dari SMA semuanya dapat hadiah. Tadi dari Kak Indah, yang dari mana tadi ya? Yang Timah kalau nggak salah ya sih tadi, sama ada dari Papaya gitu. Nanti teman-teman bisa hubungin PJ lombanya itu Kak siapa? Via ya di sini. Aku juga ada di grup. Nanti 2 tim dari SMA ini dapat hadiah. Kalau buat yang mahasiswa ya aku milih 1 ya. Jadi kok beda sebenarnya, mahasiswa udah keren-keren banget, dan teman-teman bahkan nanti teman-teman dapat golden kan, ibaratnya kalian bakal pitching investor gitu. Jadi keren, idenya ya udah keren-keren, tapi keluhnya sih sebenarnya kalau yang tadi kan berpikir idenya di hari itu kan, maksudnya di 10 menit itu, dan jangan apa namanya sampai ke ide yang kalian lombakan sebenarnya gitu keluhnya gitu. Walaupun tadi anak SMA ini inilah, tapi secara penyampaian udah bagus gitu. Jadi aku berharap buat yang mahasiswa, aku milih 1 terbaik itu tadi, idenya dari Kak Zainal dari UNES, itu yang buat ide hari ini yang terbaik. Buat yang 1 lagi deh biar adil, anak mahasiswa walaupun tadi aku lihat banyak yang dari ibaratnya ide-ide sebelumnya, tapi aku tertarik dari idenya Unpak tadi, keren banget, dari transportasi dari Kak Rifli. Jadi nanti boleh hubungin PJ-nya, dan makasih atas penyampaiannya. Jadi teman-teman, aku ingin sedikit menyampaikan. Jadi sebenarnya tadi udah bagus, tapi teman-teman coba pelajari lagi tentang design thinking, bagaimana caranya menyampaikan dalam waktu 1-3 menit. Saya pernah ikut kompetisi bisnis terbesar yang diadakan sama Bakri. Itu pitching di atas mobil Bakri, mobil berjalan, itu kurang lebih cuma 3 menit, tanpa teks, tanpa apa-apa. Jadi
Tapi ini kalian udah keren banget gitu. Intinya kalau menyampaikan waktu dalam 1-3 menit itu langsung ke poin intinya aja kayak gitu. Makanya identifikasi masalah, terus masalahnya langsung disolusiin gitu aja kayak gitu. Nah, solusinya itu biasanya gimana caranya menarik investor atau menarik juri adalah cari hal yang paling unik atau value proposition kalian tuh apa. Dari kan banyaknya tadi misalnya kayak aplikasi, langsung terpoinnya satu aja misalnya kayak apa yang paling keren dari 4 value-nya misalnya kayak gitu. Yang jarang ada gitu misalnya. Itu sih. Jadi kalau pitching 1-3 menit itu dari permasalahannya langsung cari satu solusi dan satu solusinya itu yang ditekanin gitu. Jadi jangan banyak solusi gitu. Karena waktu kalian itu terbatas dan juri itu akan melihat yang paling beda dari yang lainnya. Itu pengalaman aku gitu di beberapa tempat. Tapi aku lihat keren-keren banget. Jadi nanti tolong dicatat semuanya panitia gitu. Aku mohon panitia di sini ada. Nanti coba aku ingat-ingat juga gitu. Insya Allah nanti hadiah langsung segera dikirim hari ini atau besok gitu. Keren banget pokoknya buat teman-teman yang SMA dan mahasiswa tetap semangat dan jangan lupa dikerjain full proposalnya, dikirim yang terbaik, jangan sampai disia-siakan. Dan aku pesan terakhir ini ada closing statement ya. Kita ini dibikin bootcamp 8 kali pertemuan, tolong dimaksimalkan karena kita dari teman-teman Taski yang aku lihat bukan hanya sekedar kompetisi bisnis, tapi memberikan knowledge kepada teman-teman supaya teman-teman jadi seorang yang inovator. Semoga teman-teman juga jadi seorang pembisnis yang nantinya akan mengembangkan bisnisnya di negeri inilah gitu. Itu aja dari aku. Mohon maaf kalau ada penyampaian aku yang kurang. Mohon maaf kalau misalnya ada sinyal yang kurang. Insya Allah kalau misalnya nanti bisa bertemu lagi atau chat aja di Instagram aku, lilin aku, cari aja Abdullah Haidar. Nanti kita bisa discuss di lain waktu kesempatan. Itu aja dari aku. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Kak Haidar atas closing statement yang sangat inspiratif. Semoga pesan yang telah disampaikan dapat memberi semangat bagi kita semua untuk kembali memberikan inovasi-inovasi yang luar biasa. Oke, selanjutnya yakni penyerahan sertifikat. Dalam hal ini akan kepada operator bisa ditampilkan sertifikatnya. Iya, terima kasih. Baik. Oke, selanjutnya dilanjut dengan sesi foto bersama. Mungkin teman-teman bisa open kameranya ya dan tunjukkan pose terbaiknya. Oke. Dalam hal ini akan dipandu oleh operator. Oke. Udah siap semuanya? Bisa di open kameranya ya teman-teman. Oke, kita tunggu dulu. Ini dari Oke, yang pertama, slide pertama, 1, 2, 3. Oke, yang kedua, slide kedua. 1, 2, 3. Slide 3. 1, 2, 3. Slide 4. 1, 2, 3. Ya. Sudah? Oke, udah selesai. Oke, selanjutnya alhamdulillah teman-teman kita udah berada di penghujung acara. Nah, maka dari itu biar lebih berkah kita berdoa terlebih dahulu. Nah, kepada saudara Hamiza, saudara Hamiza ini dipersilakan untuk menyampaikan doanya. Ya, bismillah. Sebelum kita menutup acara kesempatan kali ini, mari kita berdoa terlebih dahulu supaya memberkahkan acara kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi wa mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم افتح لنا أبواب الخير وأبواب البركة وأبواب النعمة وأبواب الرزق وأبواب القوة وأبواب الصحة وأبواب السلامة وأبواب العافية وأبواب الجنة. اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. اللهم بفضلك عمنا وبطلفك حفنا وعلى الإسلام والإيمان جمعا توفنا وأنت راض عنا واختم بالصالحات أعمالنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Oke, amin, amin ya Rabbal Alamin. Semoga dengan berakhirnya doa tadi dapat memberikan keberkahan pada agenda kita pada hari ini. Dan kita ingin kembali kepada teman-teman ya untuk mengisi absensinya. Oke. Dan setelah berakhirnya doa tadi, alhamdulillah agenda kita pada hari ini sudah selesai. Nah, maka dari itu mari kita tutup acara pada pagi hari ini dengan bersama-sama mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih kepada Kak Haidar selaku narasumber yang hebat kita atas materi yang luar biasa dan sangat inspiratif. Terima kasih juga pada teman-teman peserta yang telah hadir dengan penuh antusias. Semoga acara ini memberikan insight baru, inspirasi, dan semangat untuk terus berjuang meraih impian. Selanjutnya tentunya kami ucapkan terima kasih kepada para sponsor acara ini. Dan tidak akan terlaksana dengan baik tanpa dukungan dari para sponsor yang luar biasa. Kami ucapkan terima kasih kepada BTN Syariah, Labirin, Cipta Rasa Putra, Almas Fried Chicken, Pelangi Hijab, Shi Micro Takaful Solution, New Panjang, Jiwa Research, dan Sidemapit. Maka dari itu, mari kita berikan tepuk tangan yang meriah sebagai bentuk apresiasi kepada para sponsor yang telah mendukung acara kita pada hari ini. Selanjutnya, saya Konita Aziza selaku Master of Ceremony, mohon maaf apabila ada kesalahan. Apabila ada kesalahan itu datangnya dari saya, dan apabila ada kelebihan itu datangnya dari Allah semata. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu yang link SMA boleh di-share tuh. Jangan lupa ya teman-teman. Ya. Oke, thank you.